Kepala sipir mengambil sebuah buku dan melemparkannya ke dinding. Tetapi yang tidak dia duga, buku itu langsung menembus dinding. Dia sangat bingung dan perlahan berjalan untuk memeriksa. Saat dia mendekat, dia mendapati tembok yang dulunya tebal telah berubah menjadi lembaran kertas dan ada lubang telah digali di dalamnya. Dia bertanya-tanya mungkinkah tahanan itu melarikan diri lewat jalan ini. Dia segera menghubungi seorang detektif dan setelah mengetahui situasi tersebut, detektif segera masuk ke dalam untuk memeriksa. Yang mengejutkannya, lubang itu tidak digali sampai tembus, yang berarti tahanan itu tidak melarikan diri lewat sini. Terlebih lagi dia menemukan bahwa tahanan itu sengaja membuat lorongnya menjadi miring. Setelah diukur, mereka mendapati lorong itu panjangnya 30 meter. Detektif kemudian mengambil sendok di dekatnya dan memberitahu sipir bahwa itu adalah alat yang digunakan tahanan untuk menggali. Tahanan itu mula-mula menggunakan garam untuk mengikis tembok yang mempercepat proses penggalian. Garam ini berasal dari makanan yang dikirimkan setiap hari. Ketika penjaga membawa makanan, tahanan itu akan mengoleskan supnya ke dinding untuk mempercepat korosi lumpur. Dia kemudian meneruskan menggali dengan sendok, tetapi butuh banyak waktu. Lalu dia meminta sejumlah besar buku dari penjara dengan alasan dia akan belajar di selnya setiap hari. Tetapi buku-buku ini memiliki tujuan lain yang digunakan untuk menutup lubang. Dia menyebarkan tanah secara merata pada kertas, lalu membasahinya dan terakhir menempelkannya ke dinding. Dengan cara ini, saat penjaga datang untuk memeriksa, penjaga tidak akan menyadarinya. Ketika dia perlu menggali lagi, dia akan membukanya. Tetapi bagaimana dengan tanah yang sudah digalinya? Sebenarnya tahanan itu sudah mengetahuinya karena penjara itu dibangun di atas tebing dan anginnya sangat kencang. Sehingga dia hanya perlu membuang tanahnya keluar jendela dan angin secara alami akan meniup tanah tersebut. Dalam waktu 6 bulan, kedalaman terowongan telah mencapai 30 meter dan rencana pelarian tahanan itu siap dimulai. Secara kebetulan pimpinan datang untuk inspeksi hari itu dan semua orang sibuk menyambut mereka. Para penjaga tidak menyadari bahwa tahanan itu sudah berjalan keluar dan berjalan menuju mobil pemimpinnya. Ketika penjaga datang untuk mengantarkan makanan, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dia segera membuka pintu sel, tetapi yang ditemukan hanyalah ruangan kosong. Pada saat ini tahanan itu sudah bersembunyi di bawah mobil. Para penjaga segera membunyikan alarm dan penjara masuk ke mode darurat. Untuk memastikan keselamatan pimpinan, kepala sipir segera mengantar mereka ke mobil. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa tahanan itu sudah bersembunyi di bawah mobil. Pada saat mereka masuk dan menemukan terowongan itu palsu, mereka telah membuang-buang waktu untuk pengejaran. Pada saat yang sama, akhirnya tahanan itu sudah berhasil bebas dari penjara.